Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang dasar-dasar bioteknologi. Nama saya Muhammad Yazid Asrofi, dan ini adalah beberapa teman saya. Yang pertama adalah Mbak Indri Alvinda, yang kedua M. Amin Nasir, yang ketiga Maila Maya Sufa, yang keempat Arina Hilma Istia. Langsung saja kita ke pokok pembahasan, yaitu dasar-dasar bioteknologi. Oke, yang pertama adalah pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 3 kata dalam bahasa Latin, yaitu bios yang artinya hidup, tekno yang artinya penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Nah, dari situ kita bisa memahami kalau bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penerapan biologi. Atau dengan pengertian lain, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa baru. Secara umum, bioteknologi berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi tersebut dapat memodifikasi fungsi biologis suatu organisme dengan menambahkan gen dari organisme lain atau merekayasa gen pada organisme tersebut. Baik, kita lanjutkan selanjutnya tentang sejarah dari bioteknologi. Bioteknologi itu sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi, yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah makanan maupun minuman. Nah, pada tahun 2500 sebelum Masehi, itu bangsa Mesir sudah menggunakan yeast untuk membuat roti. Dan pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Sumerian dan Babilonia itu sudah membuat minuman bir dan keju dari hasil fermentasi menggunakan yeast. Pada tahun 1855, Louis Pasteur meneliti yeast dan kemudian ia membuktikan bahwa yeast adalah makhluk hidup yang bertanggung jawab terhadap fermentasi. Walaupun bioteknologi sudah dikenal sebelum Masehi, namun istilah dari bioteknologi itu baru muncul pada tahun 1915 oleh Karl Erecki, seorang ilmuwan berbangsaan Hungaria. Pada tahun 1928 itu menjadi tonggak sejarah dari bioteknologi modern sejak Alexander Fleming itu menemukan antibiotik penicillin dari Penicillium yang dimanfaatkan sebagai obat penyakit kulit yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Kemudian pada tahun 1940, penicillin itu digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada manusia. Pada tahun 1950 dan 60, antibiotik dimurnikan dari berbagai strain bakteri dan kemudian dilakukan produksi untuk menghasilkan penicillin dalam jumlah yang besar. Pada tahun 1997, peneliti asal Skotlandia itu berhasil mengkloning domba Dolly, dan pada tahun 2003 itu sudah terdapat 25 negara yang melakukan penanaman tanaman transgenik. Kita tahu sendiri bahwa contoh dari bioteknologi modern itu termasuk dalamnya adalah cloning dan tanaman transgenik. Mungkin cukup itu dari saya, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam bioteknologi. Nah, bioteknologi ini kan tidak hanya diproduksi untuk kebutuhan pangan saja, namun juga untuk kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Maka bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan juga modern. Nah,
Bioteknologi konvensional ini yaitu suatu teknologi pemanfaatan hayati yang dilakukan secara tradisional dengan menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang memiliki banyak varian. Mikroorganisme yang digunakan ini biasanya seperti bakteri dan juga jamur. Kenapa sih harus bervariasi? Nah, ini untuk meningkatkan nilai gizi dan juga cita rasa dari produk tersebut sehingga harga jualnya itu juga tinggi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bioteknologi konvensional. Yang pertama yaitu dilakukan dengan cara tradisional. Maksudnya itu dilakukan dengan cara biasa atau sederhana. Yang kedua yaitu telah dikenal sejak awal peradaban manusia. Nah, bioteknologi ini sudah dikenal zaman dulu sekali. Sejak awal peradaban manusia itu ada. Yang ketiga yaitu peralatan yang digunakan itu sederhana dengan fermentasi. Nah, peralatan yang digunakan ini tidak menggunakan teknologi yang canggih. Misalnya seperti fermentasi itu kan hanya dibiarkan saja di tempat yang kering ya, seperti itu. Kemudian yang keempat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Nah, seperti misalnya itu untuk lauk pauk, terus campuran bahan makanan dan juga sebagainya. Kemudian yang kelima itu menggunakan mikroorganisme secara langsung. Misalnya itu seperti dalam pembuatan nata de coco, itu dia langsung ya, menggunakan langsung bakteri Acetobacter psilynum. Nah, kemudian ini adalah contoh produk dari bioteknologi konvensional seperti tape singkong, itu dari singkong ya, itu pakai jamurnya Saccharomyces cerevisiae. Kemudian tape beras itu menggunakan beras ketan dan juga pakai jamur Saccharomyces cerevisiae juga. Kemudian ada roti, bahan bakunya itu tepung gandum, pakainya jamur juga Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada tempe tauco, kecap dan juga oncom, itu bahan bakunya itu kedelai semua, dan menggunakan jamur seperti Rhizopus oligosporus, kemudian Aspergillus oryzae, terus Aspergillus swendi dan juga Neurospora crassa. Kemudian ada juga yogurt, itu bahan bakunya dari susu, pakainya itu bakteri Streptococcus thermophilus dan juga Lactobacillus bulgaricus. Kemudian juga ada keju, bahan bakunya itu susu, pakainya itu bakteri Propionibacterium bulgaricus dan juga Streptococcus lactis. Kemudian ada mentega, bahan bakunya itu susu, pakainya itu mikroorganisme bakteri asam laktat. Kemudian ada nata de coco, itu bahan bakunya air kelapa, pakainya bakteri Acetobacter psilynum. Kemudian ada wine, bahan bakunya itu dari anggur, pakainya itu jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian untuk bioteknologi modern akan dijelaskan oleh Mbak Indri dan juga Mbak Maila. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari bioteknologi modern. Nah, yang pertama yaitu dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang sesuai dan terstruktur. Yang kedua yaitu dilakukan tidak hanya turun-temurun, yakni melainkan berdasarkan pengkajian yang mendalam, dan umumnya dapat diproduksi secara massal. Nah, produksi bioteknologi modern ini diproduksi secara massal, misalnya produksi
seperti tanaman, hormon, vaksin, dan sebagainya, dan dilakukan dengan cepat dan dapat dibuat dengan waktu yang singkat. Nah, teknik pengaplikasian bioteknologi modern yaitu menggunakan pengajian yang mendalam dengan prinsip-prinsip ilmu yang beragam. Yang ketiga, melibatkan rekayasa fermentasi serta pengetahuan biokimia dan biomolekuler. Yang keempat, umumnya untuk kebutuhan industri. Nah, jadi bioteknologi modern ini biasanya umumnya menggunakan alat-alat tertentu. Nah, yang terakhir itu melibatkan berbagai macam teknik. Berbagai macam teknik ini, kalau bioteknologi modern itu tidak hanya satu kali diuji, tapi beberapa kali diuji, yaitu berbagai macam teknik. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini yaitu bioteknologi yang mulai berkembang sejak ditemukannya struktur dan fungsi dari DNA. Nah, ditemukannya struktur dan fungsi DNA itu pada tahun 1953. Dan juga seiring berkembangnya ilmu-ilmu genetika, mikrobiologi, biokimia, serta biologi sel dan molekuler. Prinsip dasar proses bioteknologi modern yaitu rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu teknik mengubah susunan DNA makhluk hidup dengan cara memasukkan gen asing ke suatu organisme agar organisme tersebut memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki sebelumnya, atau memanipulasi pada susunan gen makhluk hidup untuk menghasilkan organisme dengan sifat yang diinginkan. Contoh dari bioteknologi modern yang pertama yaitu dari bidang peternakan. Kami mencontohkan yaitu cloning. Yang kedua, bidang pertanian, yaitu contohnya tanaman transgenik. Yang ketiga, bidang kesehatan, contohnya vaksin, ada insulin, ada terapi antigen, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu bidang keuangan, contohnya yaitu MSG. Baik, selanjutnya saya Indria Alvinda. Saya akan menjelaskan mengenai contoh dari bioteknologi modern. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa contoh dari bioteknologi modern itu ada di bidang peternakan, bidang pertanian, bidang kesehatan, dan bidang pangan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu bidang peternakan. Nah, saya memberi contoh yaitu tentang pengkloningan. Nah, cloning atau transplantasi nukleus merupakan contoh dari teknologi dalam bidang pertanian. Nah, teknologi ini lebih dikenal dengan teknologi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi atau mirip dengan induknya. Nah, teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya adalah pengkloningan domba yang dikenal dengan domba Dolly. Nah, pasti kalian dulu di SMA udah pernah mendengar kata pengkloningan domba Dolly. Nah, di sini saya jelasin secara singkat ya. Nah, di sini ada tulisannya, yaitu yang pertama, mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain. Nah, itu diambil nukleusnya. Nah, yang betina kedua itu diambil sel telurnya. Setelah itu disatukan dengan menggunakan sengatan listrik. Nah, setelah bersatu, sel yang telah disatukan mulai membelah menjadi embrio. Nah, embrio tadi dimasukkan ke dalam uterus domba. Nah, setelah itu embrio berkembang dan menjadi domba Dolly. Nah, itu tadi ada gambarnya ya. Jadi itu pengkloningan itu adalah penyatuan nukleus dengan
sel telur. Nah, yang selanjutnya yaitu di bidang pertanian. Nah, saya mengambil contoh tentang tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan, tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Nah, jadi tanaman transgenik adalah suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen nanti jika dipanen hasilnya akan melimpah. Nah, beberapa tanaman transgenik diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul, yaitu tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Nah, selanjutnya ada contoh dari tanaman transgenik yaitu jagung BT, di mana jagung ini disisipi gen bakteri Bacillus thuringiensis yang mampu memproduksi kristal protein untuk membunuh serangga pengganggu sehingga jagung ini lebih tahan terhadap serangan hama. Nah, jadi jagung BT ini itu disisipi gen. Nah, gennya itu namanya gen bakteri dari Bacillus thuringiensis. Nah, dia akan memproduksi kristal protein sehingga dia bisa membunuh serangga pengganggu sehingga jagung lebih tahan terhadap serangan hama. Nah, selain itu ada juga beras golden rice. Apa sih itu beras golden rice? Nah, beras golden rice ini disisipi gen untuk memproduksi beta karoten sehingga meningkatkan nilai nutrisi dari beras tersebut. Nah, biasanya kan kalau kita makan beras kan beras biasa kayak gitu. Nah, ini ada namanya beras golden rice. Nah, beras golden rice ini itu disisipi gen untuk memproduksi beta karoten tersebut sehingga meningkatkan nilai nutrisi dalam beras tersebut. Terima kasih. Nanti selanjutnya ada contoh bioteknologi di bidang kesehatan dan pangan akan dijelaskan oleh Mbak Maila. Selanjutnya yaitu contoh bioteknologi di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu penerapan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal itu adalah dapat membantu mendiagnosa, mencegah, serta mengobati berbagai penyakit termasuk penyakit genetis. Yang kedua yaitu terapi gen. Terapi gen adalah teknologi yang memungkinkan gen-gen yang rusak dapat diganti dengan gen-gen normal menggunakan vektor untuk menyisipkan DNA ke dalam sel. Yang selanjutnya itu pembuatan hormon manusia. Yang selanjutnya juga insulin untuk penyakit diabetes. Yang selanjutnya yaitu pembuatan vaksin. Nah, vaksin merupakan produk bioteknologi yang terus dikembangkan, baik vaksin untuk manusia ataupun ternak. Nah, vaksin yaitu merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk kekebalan terhadap suatu penyakit yang biasanya mengandung virus atau mikroorganisme yang telah dimatikan dan dilemahkan. Nah, pemberian vaksin ini di Indonesia telah diselenggarakan pada tahun 1956 dan mengalami perkembangan secara luas yaitu pada tahun 1977. Nah, siapa yang sudah vaksin corona? Di sini juga ada penisilin. Penisilin itu adalah obat antibiotik. Nah, itu mikroorganismenya itu Penicillium chrysogenum. Dan pembuatan vitamin B12 untuk suplemen tubuh. Mikroorganisme yaitu Propionibacterium sp.
Selanjutnya yaitu di bidang pangan. Hampir tidak ada produk makanan di supermarket yang tidak dihasilkan dari hasil kemajuan perkembangan tanaman. Teknologi modern yang telah dilakukan untuk tanaman atau hewan pangan yaitu dengan rekayasa genetik. Nah, bentuk rekayasa genetik yang telah dipraktekkan yaitu oleh petani dengan pembibitan silang tanaman dan hewan untuk meningkatkan suatu produk tertentu. Nah, makanan hasil rekayasa genetika pertama kali itu muncul di pasaran pada tahun 1960. Nah, pada tahun 1967 itu ditemukan varietas kentang baru yang disebut Lenape dengan kandungan padatan yang tinggi dan dimanfaatkan untuk keripik kentang. Nah, setelah 2 tahun ditemukan Lenape ini, terdapat racun solanin. Akibatnya kentang ini ditarik oleh pasaran. Adanya racun di dalam kentang ini menunjukkan bahwa perubahan rekayasa genetika tanaman atau hewan memiliki kemungkinan efek yang tidak terduga. Meskipun demikian, pemuliaan tanaman memiliki catatan keamanan yang baik dan telah berhasil menghilangkan unsur-unsur beracun di beberapa makanan. Yang selanjutnya contohnya yaitu monosodium glutamat. Siapa yang nggak tahu monosodium glutamat atau MSG? Micin, yaitu berasal dari mikroorganisme Corynebacterium glutamik, yaitu untuk penambahan cita rasa makanan. Yang selanjutnya yaitu asam sitrat. Asam sitrat juga untuk penambah cita rasa makanan, yaitu berasal dari mikroorganisme Aspergillus niger. Dan yang terakhir itu amilase, mendegrasikan milum menjadi gula. Mikroorganismenya yaitu Aspergillus niger dan Aspergillus oryzae. Baik, selanjutnya ada dampak pengembangan bioteknologi dalam kehidupan. Nah, di sini ada dampak positif serta dampak negatifnya. Apa sih itu dampak positifnya? Apa itu dampak negatifnya? Nah, di sini dampak positifnya yaitu dapat menghasilkan energi. Yang kedua, bermanfaat dalam bidang medis, pertanian, pangan, dan peternakan. Tadi kan sudah dijelasin di atas kalau contoh dari bioteknologi modern. Nah, itu ada di bidang medis, pertanian, pangan, dan peternakan. Contohnya tadi kalau di medis ada vaksin, insulin. Kalau di pertanian ada tanaman transgenik. Yang di peternakan ada cloning tadi. Nah, yang ketiga, berperan dalam mengurai limbah. Yang keempat, bermanfaat dalam pembuatan makanan dan minuman. Nah, yang ini itu biasanya di bioteknologi konvensional, di mana biasanya itu digunakan untuk membuat makanan dan minuman, contohnya tape, tempe, yogurt. Nah, itu masuk di bioteknologi konvensional. Yang kelima, dapat menghasilkan zat yang bermanfaat. Nah, bermanfaatnya tadi misalnya untuk membuat makanan dan minuman, terus bisa mencegah terjadinya tahan hama seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu ada alergi, hilangnya plasma nutfah, serta rusaknya ekosistem. Nah, alergi. Nah, alergi ini bisa terjadi karena gen yang disisipkan pada makhluk hidup menjadi makanan dapat menyebabkan alergi terhadap individu tertentu. Nah, biasanya ini rentan terhadap orang tua. Nah, jadi misalnya gen yang disisipkan terhadap makhluk hidup yang akan dijadikan makanan itu nanti bisa menyebabkan alergi. Nah, oleh sebab itu kita harus mengkaji ulang. Nah, mengkaji ulang butuh waktu yang lama sehingga bisa tahu ini bisa tahan terhadap anak-anak atau orang dewasa atau enggak, seperti itu. Nah, kita kalau membuat produk bioteknologi juga disarankan atau harus menggunakan informasi yang jelas, maksudnya label di misalnya komposisinya itu apa, itu dijelaskan untuk mengurangi terjadinya alergi tersebut. Nah, yang kedua, hilangnya plasma nutfah. Nah, di sini
Akibat budidaya hewan dan tumbuhan atau pertanian konvensional yang monokultur dapat mengakibatkan plasma nutfah atau keanekaragaman makhluk hidup dapat musnah. Nah, yang ketiga ada rusaknya ekosistem. Nah, di sini rusaknya ekosistem itu contohnya di kapas BT, di mana dia itu selain menyebabkan matinya hama ulat yang memakannya, dia juga diduga dapat menyebabkan larva kupu-kupu ikut mati. Akibatnya gangguan dan perubahan kondisi lingkungan yang tidak seimbang sehingga terjadinya kerusakan ekosistem. Nah, jadi dalam mengembangkan bioteknologi itu ada dampak negatifnya. Makanya kita harus mengkaji gimana sih caranya biar minimalisir seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.